Sarolangun temukan pelanggaran administratif pemilu 2024. Pasca pemilu 2024, KPU Provinsi Jambi temukan puluhan petugas KPPS jatuh sakit. Usai pemungutan suara, KPU Provinsi Jambi gelar rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Sabtu 17 Februari 2024. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Cynthia Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Kita awali Jambi hari ini dengan informasi Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Sarolangun menemukan pelanggaran administratif dalam proses pemilihan serentak 14 Februari yang berpotensi dilakukannya pemungutan suara ulang atau PSU di 3 kecamatan. Pelaksanaan pemilihan umum serentak di Kabupaten Sarolangun secara umum berjalan lancar dan kondusif. Namun berdasarkan catatan dan temuan dari Bawaslu, di sejumlah TPS terjadi pelanggaran administratif. Ketua Bawaslu Sarolangun Mudrika mengatakan, pelanggaran administratif yang ditemukan yakni adanya warga yang tidak memiliki hak pilih namun bisa menggunakan hak pilih. Kasus ini terjadi di Kecamatan Mandi Angin, Desa Kertopati. Ada 5 orang memiliki KTP elektronik domisili Pulau Jawa. Kemudian ada di Kecamatan Singkut yang seharusnya memilih di Kecamatan Limun, namun yang bersangkutan memilih di Kecamatan Singkut. Pihaknya masih mendalami temuan ini, apakah yang bersangkutan mengajukan pindah milih atau tidak. Bawaslu juga menemukan warga yang tidak memiliki hak pilih karena tidak memiliki KTP elektronik dan surat keterangan di Kecamatan Cerminan Gedang bisa menggunakan hak pilih. Kalau terkait dengan suara yang hilang, itu nanti kita sarankan perbaikan di tingkat pleno kecamatan. Kalau yang warga yang tidak memiliki hak pilih tetapi menggunakan hak pilih tadi, itu solusinya atau penyelesaiannya adalah PSU. Hingga saat ini Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sarolangun masih mendalami serta mengumpulkan alat bukti. Jika terbukti adanya pelanggaran administrasi, akan direkomendasikan pemungutan suara ulang. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Bungo menemukan adanya indikasi pelanggaran administrasi pada saat pencoblosan 14 Februari kemarin. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun, Pak Mudrika. Halo, selamat sore Pak Mudrika. Bagaimana pengawasan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Bungo? Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum proses penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Sarolangun berjalan dengan lancar, aman dan damai. Namun ada beberapa hal yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Sarolangun selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung pada tanggal 14 Februari kemarin. Baik, pelanggaran seperti apa Pak yang terjadi pada saat pencoblosan? Ya, di antaranya hal-hal yang terjadi, pertama terdapat kekurangan surat suara di beberapa TPS di wilayah Kabupaten Sarolangun. Kedua, terdapat surat suara DPRD Provinsi yang tertukar, yaitu surat suara DPRD Provinsi Sumatera Utara ditemukan di Kecamatan Batangasai, Kabupaten Sarolangun. Lalu terdapat beberapa warga yang memiliki KTP elektronik, tetapi setelah dicek di DPT, NIK-nya berbeda dengan KTP aslinya, sehingga ini membuat masyarakat tersebut terhalang untuk menggunakan hak pilih. Lalu terdapat beberapa orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi menggunakan hak pilihnya. Nah, ini misalnya warga
bukan warga Provinsi Jambi, tetapi tiba-tiba menggunakan hak pilih di Provinsi Jambi, terutama di Kabupaten Sarolangun. Nah, lalu terdapat petugas KPPS yang diduga melakukan penghitungan suara di luar TPS. Nah, ini kan tidak boleh tanpa alasan suara caleg yang diduga berbeda dengan C plano dengan C hasil, di mana misalnya di C plano kami dapat informasi ada suaranya tetapi di C hasil tidak ada. Nah, ini artinya ada suara caleg yang diduga hilang. Lalu terdapat kotak suara yang tertukar antara satu TPS dengan TPS yang lain. Nah, ini beberapa hal yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Sarolangun pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 kemarin. Baik, dari serangkaian kejadian yang terjadi, baik kekurangan surat suara maupun kekeliruan data, apa tindakan yang diambil oleh Bawaslu Sarolangun, Pak? Ya, terkait dengan permasalahan tersebut, terutama masalah kekurangan surat suara di beberapa TPS yang tersebar di beberapa kecamatan, Bawaslu Sarolangun langsung merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Sarolangun untuk mengakomodir para pemilih yang belum bisa menggunakan hak pilihnya karena kehabisan surat suara, sehingga para pemilih yang di TPS semula itu diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS sekitar terdekat dengan TPS awal. Nah, terkait dengan beberapa warga yang mestinya tidak mempunyai hak pilih di Kabupaten Sarolangun, tetapi menggunakan hak pilih, nah ini kami sedang mendalaminya. Anggota Bawaslu Sarolangun saat ini sedang turun ke Mandiangin untuk mencari informasi kebenarannya dan mengumpulkan bukti-bukti benar atau tidak informasi ini. Jika benar nanti ini berpotensi untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS tersebut. Baik, jika ditemukan pelanggaran administratif dan terbukti, maka Bawaslu akan melakukan tindakan. Terima kasih Pak Mudrika atas laporannya. Selamat sore. Ya, beralih ke informasi lainnya, Saudara. KPU Provinsi Jambi mencatat 1 petugas meninggal dunia dan 40 petugas KPPS jatuh sakit setelah pemungutan suara pemilu 2024. Diperkirakan petugas KPPS jatuh sakit karena faktor kelelahan saat perhitungan suara. Pasca pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi mencatat 40 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara dan PPS jatuh sakit. Sebagian dari mereka ada yang dirawat di rumah sakit dan tidak dapat menjalankan aktivitas kerja sehari-hari. Diperkirakan petugas penyelenggara pemilu yang jatuh sakit tersebut disebabkan karena faktor cuaca serta faktor kelelahan saat perhitungan surat suara hingga pagi hari. Komisioner KPU Provinsi Jambi, Edison, mengatakan, selain itu, ada 1 petugas KPPS yang meninggal dunia akibat kecelakaan ketika menuju ke lokasi TPS. Pihaknya akan melaporkan jumlah kasus tersebut untuk dilaporkan ke KPU Republik Indonesia. Jumlah di Provinsi Jambi itu berdasarkan laporan teman-teman KPU Kabupaten Kota ada sekitar 40 petugas, baik dari KPPS, PPS, bahkan ada dari beberapa orang dari teman-teman BPK dan sekretariat. KPU akan terus mendata jumlah petugas penyelenggara pemilu yang sakit untuk diberikan bantuan oleh KPU Republik Indonesia. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 3 hari pasca pemungutan suara pemilu 2024, seluruh PPK di Kabupaten Bungo serentak lakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara. Tahun 2024. 3 hari pasca pemungutan suara pada pemilu serentak 14 Februari 2024, seluruh panitia pemilihan kecamatan PPK di Kabupaten Bungo menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kecamatan. Ketua PPK Kecamatan Pasar Muara Bungo, Umar, mengatakan, setelah melewati tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara oleh KPPS penyelenggara di tingkat kelurahan dan dusun, maka dilanjutkan dengan rapat pleno di tingkat kecamatan se-Kabupaten Bungo. Kita mulai pada hari ini. Mulai hari ini mungkin diperkirakan
sampai tanggal 21 bergeser. Jadi dimulai dari tingkat pertama kelurahan Tanjung Gedang, bergeser nanti kalau selesai mungkin akan bergeser lagi dengan kelurahan Jastia. Begitu juga seterusnya Bungo Timur, Bungo Barat, dan Batang Bungo. Pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dihadiri para saksi dari setiap partai dengan memperlihatkan surat mandat sebagai perwakilan. Proses rekapitulasi diharapkan berjalan dengan jujur, adil, dan tetap dikawal dari aparat TNI Polri. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, untuk mengetahui bagaimana jalannya proses pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK di Kabupaten Bungo, kami sudah terhubung dengan rekan Muhriandi dari Kabupaten Bungo. Halo Muhriandi, silakan dengan laporan Anda. Muhriandi, apakah bisa mendengar suara kami? Baik, dapat kami sampaikan untuk saat ini Kabupaten di tahap pemilihan umum 2004 pada tahap sidang pleno, rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan. Untuk saat ini saya lagi berada di Kecamatan Rimbo Tengah, mana saat ini lagi berlangsung rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dapat juga kami sampaikan data dari KPU Kabupaten Bungo. Untuk saat ini ada sekitar 15 kecamatan di Kabupaten Bungo melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di masing-masing kecamatan. Namun terdapat 2 kecamatan untuk hari ini tidak melaksanakan rapat pleno rekapitulasi suara dikarenakan 2 kecamatan tersebut saat ini lagi melakukan persiapan sekaligus beberapa TPS ada melakukan cek ulang lagi kesiapan untuk rapat pleno untuk hari besok. Dan dapat juga kami sampaikan di dalam pelaksanaan rapat pleno tersebut untuk hari ini juga dibanjiri interupsi atau sanggahan dari para saksi yang ada di dalam ruangan, sehingga sanggahan tersebut masih dapat diselesaikan oleh tim PPK bersama tim lainnya. Begitu juga untuk saat ini rapat pleno terbuka ini cukup antusias dihadiri dari para saksi, yang mana satu partai menghadirkan 2 saksi dengan tidak boleh melebihi dari 2. Untuk itu untuk saat ini rapat pleno di Kabupaten Bungo cukup berjalan lancar, aman, tertib tanpa ada kericuhan atau apapun dan masalah yang lain. Untuk saat ini rapat pleno lagi berjalan, masih 2 dusun dan 2 kelurahan masih dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara. Untuk saat ini kami di sini masih memantau jalannya proses rekapitulasi suara. Baik, itu dapat kami sampaikan dari Kabupaten Bungo terhadap rapat pleno terbuka rekapitulasi suara di Kabupaten Bungo. Ya, Muhriandi, rapat pleno di Kabupaten Bungo berjalan lancar meski ada 2 kecamatan yang belum mengikuti pleno rekapitulasi penghitungan surat suara. Selamat bertugas kembali. Ya, sementara itu, Saudara, hari ini 17 Februari, Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi mulai melaksanakan rekapitulasi surat suara. PPK diberi waktu selama 7 hari untuk dapat merampungkan perhitungan suara pada pemilu serentak 2024. Pasca pemungutan dan perhitungan suara pemilihan umum pada 14 Februari lalu, proses rekapitulasi surat suara di Kabupaten Muaro Jambi mulai dilakukan Sabtu 17 Februari. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Arisno mengatakan, rekapitulasi dilakukan secara serentak di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK di 11 Kecamatan Muaro Jambi. Proses rekapitulasi seharusnya telah dimulai pada 16 Februari kemarin, namun tertunda karena masih menunggu kelengkapan logistik dari PPS. PPK memiliki waktu 7 hari atau hingga 23 Februari mendatang untuk merampungkan rekapitulasi suara. Setelah tahapan di tingkat PPK, rekapitulasi dilanjutkan di KPU Muaro Jambi. Arisno berharap rekapitulasi ini dapat berlangsung lancar dan aman.
Jadi sesuai dengan regulasi dan tahapannya itu untuk kecamatan itu mulai dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 23. Ya, itu sudah selesai. Arisno menegaskan mereka yang dapat menyaksikan keberlangsungan rapat pleno rekapitulasi surat suara hanya jajaran PPK, Panwasjam, saksi parpol, dan tim pemenangan yang memiliki rekomendasi dari peserta pemilu. Selain dari itu, tidak dibenarkan ikut menyaksikan rekapitulasi. Perhitungan surat suara dimulai dari surat suara Presiden dan Wakil Presiden, kemudian surat suara DPR Republik Indonesia, DPD RI, DPRD Provinsi, dan dilanjutkan perhitungan surat suara tingkat DPRD Kabupaten. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, KPU Provinsi Jambi tegaskan aplikasi Sirekap bukan penentu hasil pemilu 2024. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan mulai dilakukan di Kabupaten Tebo. Rekapitulasi pertama kali digelar di Kecamatan Tengah Ilir. Setelah menerima logistik dari tingkat desa dan kelurahan, panitia penyelenggara tingkat kecamatan mulai menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu 2024. Rapat pleno pertama kali digelar di Kecamatan Tengah Ilir dan disusul seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Tebo. Komisioner KPU Tebo, Heri Satriawan mengatakan, menurut jadwal yang ditentukan, rapat pleno di tingkat kecamatan digelar mulai tanggal 15 Februari. Namun karena masih banyak pada logistik yang belum tiba di tingkat kecamatan, sehingga rapat pleno baru dimulai tanggal 16 kemarin. Dimulai di tanggal 17 semua 11 kecamatan. Alasan Bang apa Bang? Tengah Ilir ini didahului Bang? Tengah Ilir kemarin kami ajukan sesuai dengan kecamatan kesiapan mereka, informasi dari kecamatan PPK Kecamatan Tengah Ilir, mereka sudah siap untuk melaksanakan di tanggal 16. Kemudian untuk kecamatan yang lain kita memperhatikan visi kawan-kawan, ada yang kelelahan, ada yang ini. Kemudian masih menunggu kotak di tanggal 15 kemarin sampai larut. Heri juga menambahkan sesuai ketentuan jadwal rapat pleno dimulai sejak tanggal 15 Februari hingga 2 Maret 2024. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Ya Saudara, pleno rekapitulasi penghitungan surat suara tingkat PPK juga sudah mulai dilakukan di Kota Jambi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan Septi Nita. Halo Septi, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih. Memang hari ini 17 Februari 2024 merupakan hari pertama dilaksanakannya rapat pleno rekapitulasi penghitungan surat suara tingkat panitia pemilihan kecamatan atau PPK di Kota Jambi. Jadwal ini Saudara memang mengalami keterlambatan yang dimana seharusnya sesuai dengan jadwal KPU yakni tanggal 15 Februari 2024 namun kini menjadi 17 Februari 2024. Keterlambatan ini Saudara dikarenakan memang pihak PPK memberikan kesempatan bagi para petugas yang kelelahan untuk diberikan waktu jeda ataupun istirahat bagi petugas yang kelelahan ini pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 dan juga hal ini Saudara untuk memastikan tidak ada logistik yang tertinggal. Informasi yang kami peroleh dari Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Telanai Pura Kota Jambi Ahmad Mutakin bahwa untuk teknis pelaksanaan dari rapat pleno rekapitulasi surat suara ini Saudara telah dilaksanakan sejak pagi tadi dan hingga saat ini masih berlangsung dengan melakukan pemaparan hasil perolehan suara yang nantinya juga akan diserahkan ke tingkat kota dan kemudian dilanjutkan lagi ke tingkat provinsi. Adapun Saudara PPK Telanai Pura ini melakukan rapat pleno untuk 7 kelurahan, diantaranya Kelurahan Simpang 4 Sipin, Pematang Sulur, Aur Kenali, Buluran Kenali,
Telanai Pura, Penyengat Rendah, dan Teluk Kenali dengan total 160 TPS. Selain itu juga saudara pihaknya menambahkan bahwa terdapat kendala selama dilakukannya rapat pleno ini, yakni terdapat selisih angka dalam penjumlahan dan juga salah dalam penulisan angka, seperti penulisan angka Romawi yang seharusnya ditulis dengan angka biasa. Dan untuk pengamanan selama pelaksanaan rapat pleno ini, saudara, telah dikerahkan petugas gabungan dari TNI dan Polri dengan jumlah 20 personil pada setiap PPK. Pleno rekapitulasi penghitungan surat suara di tingkat PPK ini, saudara, ditargetkan harus sudah rampung pada 2 Maret 2024 secara serentak. Oleh sebab itu, pihak PPK terus melakukan pencermatan dalam pleno ini sehingga logistik yang akan diberikan ke tingkat kota nantinya tidak ada kesalahan dan juga dapat berjalan dengan lancar. Demikian, kembali ke studio. Baik, meskipun sempat terkendala, akan tetapi proses rekapitulasi hasil pemungutan suara saat ini masih terus berjalan dengan baik. Terima kasih Septet, laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi lainnya, saudara, KPU Provinsi Jambi menegaskan aplikasi Sirekap bukan penentu hasil pemilu 2024. Sirekap hanya alat bantu untuk transparansi terkait hasil penghitungan dan rekapitulasi hasil pemungutan suara. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi menemukan berbagai permasalahan pada sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Salah satunya ketidaksesuaian jumlah suara pada formulir C1 dengan jumlah suara yang telah diunggah ke aplikasi Sirekap. KPU Kabupaten Kota diminta segera mengubah dan memperbaiki data yang keliru pada Sirekap, sehingga masyarakat dapat melihat data pemilu dengan benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Komisioner KPU Provinsi Jambi, Edison, mengatakan aplikasi Sirekap bukan penentu hasil pemilu 2024. Sirekap merupakan alat bantu KPU dalam transparansi terkait perhitungan dan rekapitulasi hasil pemungutan suara. KPU tetap menggunakan cara manual secara berjenjang dalam perhitungan dan rekapitulasi suara. Saat ini rekapitulasi masih dalam proses di tingkat kabupaten kota di Provinsi Jambi. Ya, Sirekap ini kan merupakan salah satu alat bantu bagi KPU untuk transparansi soal data hasil pemungutan dan penghitungan suara. Jadi memang ada beberapa problem karena Sirekap ini kan menampilkan hasil dari foto yang disampaikan oleh teman-teman KPPS kemudian dikonversi menjadi angka. KPU Provinsi Jambi juga telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait ketidaksesuaian jumlah suara pada Sirekap. Namun hal tersebut telah diperbaiki dan disesuaikan dengan jumlah suara pada formulir C1. Joko TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, pasca pencoblosan pemilu serentak tahun 2024, Gubernur Jambi Al-Haris meminta masyarakat untuk sabar dalam menunggu hasil pemilu berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan KPU. Dan informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh kontributor TVRI Jambi, Randy Arta. Randy, silakan dengan laporan Anda. Baik, pemirsa, pasca pencoblosan pemilihan umum serentak tahun 2024, baik untuk pemilihan presiden maupun wakil presiden serta pemilihan legislatif, Nur Jambi Al-Haris meminta masyarakat untuk bersabar dalam menunggu hasil pileg maupun pilpres berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh KPU. Rekapitulasi suara yang nantinya disampaikan KPU berdasarkan rapat pleno merupakan hasil sah perhitungan suara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hasil hitung cepat yang disajikan oleh sejumlah media massa bukan merupakan hasil dari pileg maupun pilpres tahun 2024. Kemudian, untuk mencegah terjadinya potensi konflik pasca pencoblosan, Gubernur Jambi Al-Haris menghimbau masyarakat untuk menjaga situasi kondusif di daerah. Berdasarkan monitor yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi melalui posko pemantauan pemilu, pelaksanaan pencoblosan tahun 2024 yang dilakukan di seluruh Provinsi Jambi dapat berjalan baik dan lancar walaupun dalam situasi cuaca yang tidak menentu dan dilanda banjir. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio.
Ya, selama proses rekapitulasi suara ini, pemerintah mengharapkan masyarakat untuk tetap bersabar menunggu hasil dari KPU. Terima kasih Redi atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Informasi lainnya, saudara, setelah rekapitulasi di tingkat PPS, puluhan kotak suara pada pemilu serentak kini kembali digeser menuju PPK. Dalam pergeseran logistik, petugas harus menyeberangi Sungai Batanghari. Pergeseran logistik pemilu di Kabupaten Muaro Jambi tidak hanya dilakukan melalui jalur darat. Namun sebagian desa di sejumlah kecamatan, pendistribusian logistik harus melalui jalur sungai. Seperti 4 desa di Kecamatan Sekernan, yakni Desa Tantan terdapat 35 kotak logistik, Desa Rantau Majo 15, Desa Kedotan 25, dan Desa Keranggan 15 kotak suara. Ketua PPK Sekernan Ari Anggara mengatakan, untuk mengantar logistik pemilu menuju Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, pihak penyelenggara pemilu bersama petugas kepolisian dan TNI harus mengarungi Sungai Batanghari, karena 4 desa tersebut berada di seberang Sungai Batanghari. Ada 4 desa yang di seberang itu, ada 4 desa itu ada Keranggan, Kedotan, Tantan, dan Rantau Majo. Itu untuk kontribusinya ke PPK itu agak terlambat karena melalui jalur sungai, Pak. Nah, itu jadi agak keterlambatan juga. Ini sudah juga baru lepas surutnya banjir, jadi agak terlambat karena jalan agak becek, Pak. Meski melalui jalur sungai, pendistribusian 90 kotak suara logistik pemilu tersebut dapat berjalan dengan lancar. Semua logistik pemilu dari 145 TPS yang tersebar di 16 desa dan kelurahan sudah berada di kantor Sekretariat PPK Sekernan. Secara keseluruhan, terdapat 725 kotak suara yang siap dibuka untuk rapat pleno rekapitulasi surat suara. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Keributan tim ses caleg dan KPPS di Kota Jambi usai pencoblosan berakhir damai. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi Hari Ini. Saudara, kasus keributan tim sukses caleg Partai PKN dengan Ketua RT 31 dan anggota KPPS di TPS 23 berakhir damai. Mereka sepakat menempuh jalur damai setelah dipertemukan di Polresta Jambi. Kasus keributan tim sukses caleg dari Partai Kebangkitan Nusantara dengan anggota KPPS dan Ketua RT 31 di TPS 23 Kelurahan Payolebar, Kota Jambi berakhir damai. Mereka saling memaafkan setelah dipertemukan di Polresta Jambi. Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan, terkait laporan tersebut polisi sudah memeriksa 10 orang saksi untuk dimintai keterangan. Berdasarkan keterangan tersebut, ternyata mereka masih ikatan keluarga serta tinggal tidak berjauhan antara RT 23 dan RT 31. Kasus penganiayaan yang telah dilaporkan kedua belah pihak diselesaikan dengan restoratif justice. Perlu dipahami dulu bahwa benar pada tanggal 14 kemarin sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya di TPS 23 RT 31 Payolebar Kecamatan Jelutung telah terjadi keributan di mana pada saat sebelum kejadian saudara inisial R itu beserta 8 orang mendatangi TPS tersebut untuk menanyakan terkait perolehan suara dari istri saudara R yang merupakan calon legislatif dari untuk Kota Jambi dari Partai PKN. Sebelumnya aksi keributan di TPS 23 terjadi pada Kamis dini hari. Keributan terjadi saat Kapimda PKN Jambi bersama tim suksesnya datang ke TPS 23 Payolebar. Mereka mendatangi TPS tersebut untuk mempertanyakan suara dari salah satu caleg DPRD Kota Jambi di TPS tersebut, yang kemudian memicu keributan di TPS. Akibat kejadian itu, 3 orang terluka. Ketua Pimda PKN dan Ketua RT mengalami luka di kepala, sementara seorang anggota KPPS mengalami patah tangan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan.
Hingga pergeseran logistik dari desa kelurahan, Bawaslu Tanjabtim belum menemukan dugaan pelanggaran pemilu 2024. Kendati demikian, pengawasan melekat akan terus dilakukan. Proses pencoblosan pemilu serentak 2024 telah dilakukan masyarakat Indonesia. Terkait penyelenggaraan, Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur memastikan pemilu berjalan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada. Sebagaimana tercantum dalam Juknis nomor 66 perihal pungut hitung yang dikeluarkan oleh keputusan KPU Republik Indonesia. Anggota Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Syakur Rahman mengatakan, dalam proses pencoblosan pemilu 2024 hingga hari ini belum ada temuan dugaan pelanggaran. Hal ini berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas ad hoc Panwascam di seluruh Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bawaslu menyadari ada kendala teknis saat penyelenggaraan pencoblosan di TPS khusus seperti kurangnya surat suara. Namun kejadian ini tidak berpengaruh pada kelancaran pelaksanaan pencoblosan. Bawaslu meminta semua jajaran pengawas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap fokus pada proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan. Tercatat jumlah TPS pada pemilu 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 713 titik dan tersebar di 11 kecamatan dan 93 desa kelurahan dengan jumlah pemilih yang terdaftar di DPT sebanyak 174.465 jiwa. Harapan kami bukan hanya dari kami tapi seluruh masyarakat, karena kami sudah membentuk pengawasan partisipatif, artinya melibatkan dari unsur-unsur masyarakat, ormas, OKP, mahasiswaan untuk juga ikut mengawasi terkait masalah kepemiluan ini, bagaimana nanti pemilu ini tidak terjadi hal-hal yang memang yang menurut secara aturan itu tidak dibolehkan atau dilarang. Skema pengawasan akan terus dilakukan oleh jajaran serta mengajak masyarakat untuk bisa berpartisipasi melakukan pengawasan melekat terhadap verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU melalui PPK dan PPS. Dengan adanya laporan berjenjang tersebut menjadikan fungsi-fungsi pengawasan berjalan dengan baik. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Sarolangun pada pemilu 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah 2020 lalu. PJ Bupati Bahril Bakri mengapresiasi semua pihak yang ikut berpartisipasi pada pelaksanaan pemilu 2024. Tingkat partisipasi masyarakat sebagai pemilih di wilayah Kabupaten Sarolangun pada pemilihan umum serentak 14 Februari 2024 kemarin mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi 2020. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan serta laporan dari camat di 11 kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun, partisipasi pemilih meningkat di atas 80 hingga 90% dan melebihi target yang ditetapkan sebesar 83%. Atas kondisi ini, Bahril Bakri berterima kasih serta mengapresiasi semua pihak yang ikut berpartisipasi pada proses pemilihan umum serentak. Secara umum seluruhnya hampir sebagian besar pelaksanaan pemilu berjalan baik. Itu juga berdasarkan laporan dari para camat, kami melakukan Zoom meeting dengan seluruh camat yang ada di Kecamatan Sarolangun. Di Kabupaten Sarolangun ya kita mendapatkan informasi seluruhnya berjalan baik dan lancar. Ada sedikit kendala, ada hujan, namun semua bisa ditangani dengan baik. PJ Bupati Sarolangun juga mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menyikapi hasil penghitungan cepat yang beredar di tengah masyarakat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pasca pencoblosan, Bawaslu Kabupaten Batanghari mengklaim belum menemukan kendala berarti. Hanya faktor cuaca hujan yang terjadi saat pencoblosan yang cukup menghambat jalannya proses pesta demokrasi. Kondisi hujan yang terjadi saat hari pencoblosan menjadi catatan pihak Bawaslu Batanghari, dikarenakan tidak sedikit dari masyarakat atau pemilih yang terlambat datang ke TPS sehingga tidak dapat melakukan pencoblosan karena waktu pencoblosan telah berakhir. Kondisi ini pun dikhawatirkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2024. Anggota Bawaslu Batanghari, Absor, mengatakan, dari hasil pantauan terdapat 2 kecamatan yakni Batin 24 serta Marosebo Ulu yang ditemukan pemilih tiba di TPS lewat dari batas waktu pencoblosan yakni pukul 13 waktu Indonesia Barat dan tidak bisa diakomodir untuk menyalurkan hak suaranya.
Sementara pihak Bawaslu belum dapat memastikan angka partisipasi pemilih hingga nanti pelaksanaan pleno rekapitulasi suara selesai dilakukan. Pihak Bawaslu juga mengatakan, temuan yang terjadi selama pencoblosan hanya bersifat permasalahan ringan dan tidak ada unsur kesengajaan yang dapat mengganggu jalannya pesta demokrasi. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi minta perusahaan angkutan batubara optimalkan pemanfaatan jalur sungai. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, saudara. Meski banjir yang merendam pemukiman warga di Kabupaten Batanghari sudah berangsur surut, namun upaya penyaluran bantuan bahan pokok susulan masih akan dilakukan pemerintah untuk warga terdampak banjir yang belum terakomodir bantuan. Kekurangan jumlah pasokan bantuan pangan untuk warga terdampak banjir di Kabupaten Batanghari direncanakan akan disalurkan paling lambat pada pekan depan. Total jumlah warga yang belum terakomodir bantuan mencapai 5.800 kepala keluarga. Saat ini proses pengepakan terhadap paket bahan pokok tengah dilakukan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kepala Pelaksana BPBD Batanghari, Ansori, mengatakan, mengantisipasi kembali terjadinya kekurangan bantuan, pihaknya telah mempersiapkan stok bantuan sebanyak 7.000 paket atau sedikit melebihi dari data calon penerima bantuan. Bantuan itu terdiri dari beberapa makanan maupun minuman seperti beras, gula, minyak goreng kemasan, kopi dan teh, serta mie instan. Jika ditotalkan, untuk semua paket bantuan yang telah dan akan disalurkan kepada warga terdampak banjir, di 7 kecamatan mencapai 24.000 lebih paket bahan pokok. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Akibat pergerakan angin dari wilayah timur, Provinsi Jambi diprediksi akan dilanda hujan hingga beberapa hari ke depan. Sejumlah wilayah masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Ashar. Halo Ashar, silakan dengan laporan Anda. Halo, selamat sore. Ya, baik pemirsa, dapat saya laporkan saat ini saya sedang berada di kantor Badan Meteorologi dan Geofisika Provinsi Jambi, di mana dapat saya laporkan menurut petugas perakiraan cuaca Provinsi Jambi, Okta Irawan, mengatakan diprediksi dalam beberapa hari ke depan Provinsi Jambi akan dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Tingginya curah hujan yang diprediksi akan melanda Provinsi Jambi ini selain masih masuknya Provinsi Jambi di puncak musim penghujan, juga dipengaruhi adanya pergeseran angin dari wilayah timur yang melintasi Provinsi Jambi. Akibat hal tersebut, diprediksi hujan ini akan terus melanda Provinsi Jambi dari pagi, siang, sore hingga malam hari di sejumlah wilayah. Menurut Okta juga memprediksi akibat tingginya potensi hujan yang masih akan melanda Provinsi Jambi ini juga dapat mempengaruhi potensi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor di wilayah, khususnya di wilayah barat Provinsi Jambi. Menanggapi hal tersebut, Okta memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati apabila terjadinya angin kencang maupun hujan lebat di wilayah tersebut. Demikian. Intensitas hujan yang diprediksi dapat menyebabkan banjir. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Terima kasih Ashar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, Kanwil Kemenak Provinsi Jambi telah membuka pelunasan biaya perjalanan haji 2024. Saat ini sekitar 2.300 jemaah atau 81% dari jumlah kuota telah melakukan pelunasan. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi telah membuka jadwal pelunasan biaya perjalanan haji tahun 2024, yakni sejak 9 Januari lalu hingga 23 Februari 2024 nanti. Berdasarkan data sementara,
Sudah sekitar 2.300 jemaah yang melakukan pelunasan atau sekitar 81% lebih dari jumlah kuota sebanyak 3.071 jemaah. Masih terdapat sekitar 600 lebih jemaah yang belum melunasi biaya perjalanan haji. Kabid Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, Wahyudi, mengatakan, para jemaah diminta segera melunasi biaya perjalanan haji tahun ini. Pasalnya segala persyaratan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dipercepat dari tahun 2023 lalu. Untuk pelunasan Provinsi Jambi termasuk yang tinggi, karena sampai sekarang 2.349 orang atau dalam kisaran 81,053%. Artinya hampir di bilangan 82%. Tetapi memang masih ada sekitar 550 orang lebih yang belum melakukan pelunasan. Diharapkan semua jemaah yang sudah masuk dalam nomor urut antrian dan segera melunasi sebelum berakhirnya jadwal pelunasan, sehingga jumlah kuota jemaah haji dari Provinsi Jambi dapat tercukupi dengan baik. Joko TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, berdasarkan rapat evaluasi angkutan batubara melalui jalur sungai, pemerintah Provinsi Jambi meminta perusahaan batubara untuk mengoptimalkan pemanfaatan 5 jalur air yang sudah terbentuk. Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan rapat evaluasi angkutan batubara melalui jalur sungai yang telah dimulai sejak Januari 2024. Hasilnya, pemerintah meminta perusahaan untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan jalur air. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, dari hasil rekayasa lalu lintas angkutan batubara melalui sungai, ada 5 jalur air yang akan dioptimalkan. Dari 5 jalur air itu, sudah terpetakan perusahaan-perusahaan mana saja yang nantinya menggunakan jalur tersebut. Untuk memudahkan pengawasan, pemerintah juga akan membentuk penanggung jawab di setiap jalur air dari masing-masing kabupaten yang akan dikoordinir Dinas Perhubungan Provinsi. Selain itu, berdasarkan hasil rapat sementara, pemerintah akan menetapkan jam operasional angkutan batubara melalui jalur sungai dari jam 21 malam hingga jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Aturan jam operasional ini akan diterjemahkan dalam aturan selanjutnya, dengan tetap berpedoman pada Instruksi Gubernur Jambi nomor 1 tahun 2024. Evaluasi terkait dengan rekayasa lalu lintas untuk angkutan batubara. Yang kedua, Pak Gubernur sudah memerintahkan ada 5 jalur air itu yang mesti dilalui, dioptimalkan. Oleh karena itu, tadi malam kita memetakan perusahaan-perusahaan mana saja yang berada dalam 5 jalur angkutan batubara itu. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jambi meminta pengusaha pemegang izin usaha pertambangan batubara untuk memaksimalkan penggunaan jalur sungai. Randy Harta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.